Jadi kasih itu gimana? Sama musuh juga disuruh kasihani dan sebagainya. Nah inilah beda daripada agama para nabi-nabi dengan agama karangan orang-orang Kristen ini. Nah kita katakan karangan karena kita bertanggung jawab bahwasannya yang namanya Bible, Injil dan sebagainya itu mempunyai aturan hidup. Di dalam surah Al-Maidah ayat 44 itu Taurat punya aturan suruh dijalankan. Injil juga begitu. Sehingga ditutup dengan ayat itu sendiri, kalau nggak dijalankannya malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak menjalankan hukum Taurat tadi, maka ia kafir. Nah itu terjadi. Nah Islam itu juga sama, punya aturan hidup baik individu maupun sesama manusia, muamalat dan juga kehidupan bertetangga maupun kehidupan aturan kepada Tuhannya yang berupa akidah dan ibadah. Inilah agama yang sebenarnya harusnya seperti ini. Ini estafet dari Adam sampai ujung kiamat nanti, sampai dibangkitan lagi Isa Al-Masih. Nah, Kristen itu di mana letaknya? Missing link, sendirian dia. Ibarat puzzle, itu dia bocor sendirian. Ini agamanya karena dibuat-buat oleh Paulus. Ya, terima kasih sampai di sini aja, Bang, lanjut. Silahkan. Ya, gini Ustadz, saya hanya buka wawasan saja. Ya, persis terjadi di negara kita ya. Ini Republik Indonesia kita yang tercinta. Di Republik ini ada yang namanya Orde Lama. Kemudian disusul dengan Orde Baru dan dilanjutkan dengan Reformasi. Terus ada orderan. Mengapa kok ada Orde Baru? Nah, mengapa kok Orde Baru? Karena Orde Lama tidak bisa tidak bisa tidak relevan, mengayomi, tidak relevan lagi dan perlu untuk direformasi. Gitu. Maka terjadilah yang namanya Orde Baru. Begitu Orde Baru mulai bergerak, ternyata tidak bisa mengayomi warga negara Indonesia. Akhirnya terbentuklah yang namanya reformasi. Nah, kembali ke agama. Andai kata ajaran Taurat tidak ada campur tangan oleh manusia, Allah tidak akan menurunkan yang namanya ajaran Injil yang dibawa oleh Nabi Isa. Karena ada campur tangan manusia sehingga Allah menurunkan bukan ajaran baru. Tetap ajarannya adalah ajaran tauhid. Menurunkan Rasulnya, Rasulullah Isa alaihissalam, dengan bekal apa? Dengan bekal Injil sebagai buku petunjuk atau kitab suci. Berjalannya waktu, ada campur tangan manusia dan tidak relevan. Kenapa? Karena Injil itu hanya ditujukan kepada Bani Israel. Seakan-akan rasis hanya kepada Bani Israel. Dan di dalam Injil terjadilah campur tangan manusia. Allah menurunkan Nabi akhir zaman, penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan buku petunjuknya, yaitu kitab suci Al-Quran, untuk semesta alam. Dan yang membuat ini menjamin, menggaransi untuk menjaganya. Nah, sekarang ya pilihan. Kalau memang Taurat itu masih bisa untuk mengayomi umat seluruh dunia, mari kita diskusikan. Sebaliknya, Bible juga begitu. Kalau Bible itu menganggap Al-Quran itu tidak relevan, mari kita diskusikan Bible itu.
Supaya apa? Supaya ajaran yang dianggap terakhir, anak terakhir, yaitu yang di bawah Rasulullah Muhammad SAW tidak diuji lagi. Kenapa? Karena ajaran yang terdahulu harus diuji dulu. Itu kalau wawasan saya tentang kehidupan berbangsa dan beragama. Dilanjut mungkin ustadz-ustadz yang lain, silahkan. Baik, kita sapa dulu saudara kita. Selamat sore Bang Angsal, selamat bergabung di Aumi NTT. Assalamualaikum. Waalaikum. Wailaika, ya, lanjut. Naik aja Inkazuma 2, naik aja teman, bantuin dampingi Bang Aksal untuk diskusi daripada kau kor-kor di typingan. Naik aja sini, ayo. Tunjukkan kalau kau berilmu. Ya, silakan host. Ya, Bang Angsal, tema kita hari ini Oten Maksud Tuhan Mati. Ya mungkin boleh nanya dulu ya. Silakan. Mungkin Os punya dasar atau latar belakang sehingga mengangkat tema Oten memaksa Tuhan Yesus Tuhannya mati. Ya. Kira-kira apa dasar Alkitabnya, atau apakah dasar Al-Quran kah yang menjadi dasar untuk mau menyatakan seperti itu? Saya tetap dasar saya itu di Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Padahal Paulus sendiri membantah tentang kematiannya. Nah, kenapa masih juga menolak bahwasannya Yesus itu tidak mati? Pikir Paulus tidak pernah mau membantah bahwa Yesus itu mati, tidak mati. Coba buka KPR 25 nomor 19. Ini kerasak-kerasak dari mana ya? Berapa Kisah Rasul pasal 25? 25 nomor 19. Nomor Coba saya 9. matiin dulu ya. Ya. Masih bunyi nggak tadi saya matiin mic? Monitor. Lagi nggak lagi, aman. Udah lanjut. Teman-temanku di bawah bantu tetap layar ya. Baik, silakan Abang kalau udah ketemu baca. Ya, di situ kan dikatakan tetapi mereka hanya berselisih paham tentang dia, paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka, dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Ya, kan? Iya, artinya kan begini. Maksudnya di sini Paulus menyatakan bahwa dia hidup dalam artian bangkit. Sama kan dengan pemahaman kebanyakan orang pada saat itu bahwa Yesus tidak bangkit, yang mungkin juga hampir sama dengan yang dipahami oleh saudara-saudaraku yang beragama Islam, bahwa dia tidak mati tetapi dia yang diserupakan, ya hampir sama aja itu. Tetapi yang dimaksud Paulus di sini, ia tidak mati dalam artian bahwa dia tidak mati sampai sekarang, tetapi dia hidup, dia bangkit. Itu yang dimaksud. Itu pembelaannya Paulus di hadapan Agripa dan Bernike. Udah.
Iya, Sudah, Bang. iya, iya. Itu makanya saya tuliskan di sini, Oten maksa Tuhannya mati. Itu. Abang kait-kaitkan dengan ayat yang lain, abang tulisan-tulisan yang lain. Sedang di situ jelas yang dibantah itu kematian mati. Di situ tidak ada itu satu perikop tuh tulis tuh bangkit dia. Coba kita lihat, Bang. Dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu menceritakan tentang kebangkitan Yesus. Baik. Bagaimana kita Ini. abang menyatakan bahwa itu dipaksa? Ya, Itu ada berapa saksi yang menyatakan tentang kebangkitan Yesus. sudah saya paham, Dan sebentar. Jangan dipotong Dan- saya dulu, Bang. Jangan dipotong saya dulu waktunya saya. Tadi waktu abang saya kasih panjang lebar. Nah, sekarang waktu saya Monggo, Mas. sudah abang potong, saya tanggapi lagi, Bang. Iya, iya, iya. Oke. Ya, mau dibawa ke Matius, Lukas, Markus, sampai ke Yohanes, bahkan mau sampai ke perjanjian lama yang sudah dibatalkan oleh Paulus pun tidak masalah. Di sana ada bantahannya sendiri-sendiri tentang kematian Yesus itu. Ini yang bahas tuh di sini. Di Kisah Para Rasul ini 25 nomor 19. Itu Paulus terang membantah, ia hidup. Yang didakwa itu bahwasannya mereka katakan Yesus ini mati. Itu yang tertulis di situ. Yesus itu mati, sudah mati. Tapi Paulus katakan dengan pasti ia hidup. Hidup. Artinya, ya, artinya kalau yang dibantah itu kematiannya, dia tidak pernah mengalami kematian. Nah, artinya tidak akan ada baginya penyaliban, tidak akan ada baginya kebangkitan. Artinya, kemudian yang kalian paksa mati di situ tuh siapa oknumnya? Itu yang menjadi pertanyaan. Silakan, Bang Angsal. Terus dulu, Bang, terus dulu. Karena begini. Saya itu aja. artinya Yang begini, Bang. pasti di situ dibantah Begini. itu kematiannya. Ya, itu karena abang itu hanya mengambil akhir dari pembacaan dalam ayat 19-nya itu. Tetapi Anda tidak mengetahui bahwa bagaimana dalam proses pada saat itu dalam persidangan. Begitu, Bang. Abang Itu tahu di menurut situ, abang pikiran ada Anda. juga. Ya, itu menurut pikiran Anda. Iya, abang tahu Tapi ya- proses pengadilannya. Ya, kami meyakini bahwa ya Yesus bangkit karena bukan hanya satu kitab yang memberikan kesaksian. Ya, bukan hanya satu orang. Kalau seandainya di pengadilan sekarang itu dua saksi itu sudah cukup seandainya ya, seandainya. Nah, ini berapa? Berapa kesaksian dan itu disaksikan banyak orang pada saat ia bangkit, pada saat ia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya sebelum ia naik ke sorga. Dan ini, Bang, ya, saya tidak menyatakan bahwa Isa dalam Al-Quran itu sama dengan Yesus dalam Bible, tapi coba kita lihat kitab Maryam 33. Bisa dibuka, Bang? Kitab Maryam 33. Saya bilang tadi. Enggak, tunggu Kalau dulu, mau Bang. dibawa- Tunggu bagian saya. Bisa dibuka atau saya yang bacakan? Kalau bagian abang ya abang teruskan lah. Ya, Nggak boleh saya ngomong. ya. Maryam 33 mengatakan begini. Selamatlah ketika aku dilahirkan. Selamatlah ketika aku mati. Selamatlah juga ketika aku bangkit.
Itu kitab Maryam loh. Kau bacakan. Ya, tapi saya Arabnya. tidak Kau nyatakan bacakan bahwa Arabnya biar aku- Isa, biar tunggu aku dulu Pak. ngerti. Isa Kau di bacakan dalam Arabnya. Alkitab itu sama dengan Yesus dalam ini. Tetapi kalau Isa yang kamu maksudkan itu dalam Yesus yang tidak bangkit itu, Aku nggak bawain Al-Quran di kitab sini. Loh, gimana? Kita mau lihat ini karena kalian selalu memframing bahwa Isa itu atau Yesus itu tidak bangkit. Isa tidak bangkit. Nah, padahal di satu sisi Isa yang kitabmu sendiri yang memberikan kejelasan seizin bahwa sebutkan tadi Coba, Al-Quran, coba, siapa coba, tadi coba. yang Ini nggak bisa ini kau sebutkan penggal-penggal ya. itu ayat Quran. Mana Enggak, Baca, enggak, baca, supaya baca. iya. Terjemahannya Supaya kau ada baca, nggak apa-apa. Jangan terjemahan. Sebentar, kau sebutkan Loh. dulu ayatnya, saya buka di sini. Coba. buka, Biar coba nggak ada buka terjemahan di sini. ya. Buka ya, sebutkan di Maryam mana. Saya buka juga. 33. Selamatlah ketika aku dilahirkan. Sabar, kau jangan baca. Selamatlah Sabar. ketika aku mati. Selamatlah juga ketika aku bangkit. Surat Loh, gitu. berapa? Ayat berapa? 33. Surat Maryam ayat berapa? 33. 33. Oke. Iya. Iya, sabar. Kau jangan panik. Loh, sabar. masa kalau itu yang menjadi pergumulan kalian, pasti kalian hafal itu tanpa Anda baca lagi. Iya, sabar. Saya besarkan saya dulu, sabar. Kau sabar. Kau jangan panik dulu, sabar. Oh, enggak. Saya tunjukkan Itu datanya. apa juga saya mau panik. Biar nggak ada framing. Ya, Iya. sabar. Jangan dulu panik, sabar. Sabar ya. Kita bukan umat terjemahan di sini. Kita pakai data. Data pun harus jelas, jangan foto-foto. Ya, bukan juga terjemahannya di situ, bukan terjemahannya. Ya, karena kami kan tidak tahu bahasa Arab, bisa saja kalian Iya. bola-balik kan. Kita nggak mengimani Kalau kau terjemahan, nggak Bang, tahu sabar. Quran, kenapa kau bahas Quran? Loh, Baik. juga sama, Ya, Bang. ini, baca Kalau dulu, kau tidak sabar. tahu Bibel, Ini. kenapa kau bahas Bibel? Iya, kau baca ini ya. Ini apa ini? Surat. Ini nih, saya tunjukkan ya. Surat Maryam Coba pindahkan 33 dibesarkan, ya, terang, dibesarkan di sini. 32 ya. Ini. Ya, jelas nggak? pindahkan saya, baru besarkan di situ. Yang lebar. Saya sabar. Kurang fokus masih. Ciutkan dulu ya semuanya ya. Sebentar, saya besarkan saya dulu. Aduh, layarku gelap lagi. Bentar. Tenang Ya, saja, saya tenang tunjukkan saja. di mana. Enggak, yang Ya, mau tenang. kau kais di dalam Al-Quran ini apa? Ini lihat nih surat Nanti saya Maryam. terangkan. Nanti saya terangkan. Enggak Surat Maryam, nyambung. surat Maryam ayat 33 ya. Enggak, saya tunjukkan. Dia bilang apa tadi? Coba. Wassalamun ala yauma wulidtu wa yauma Nah, itu. ub'asu wa Isa yauma itu kan. mengakhiri Mana? perkataannya Mana Maryam 33 Iya. di situ? Dan dengan Mana Maryam ini. 33? kesejahteraan Coba. Mana? 33 apa 34? 33 apa Ya, 34? 33, 34. Yang 33. 33 coba. Yang 33, bukan 34. 33 bentar, Maryam 33. Ini 33 ini. Nih 33 nih, 32, 33, 34 ini sebenarnya sambungnya. Ini nih. 32, 33, 34 ya, saya baca semuanya ya. Isya mengakhiri perkataannya dengan doa. Dia mengakhiri perkataannya dengan doa. Keselamatan dan kesejahteraan semoga selalu dilimpahkan kepadaku. Dilimpahkan terus. kepadaku. Ya. Semoga aku. Kau dengar dulu. Jangan kau tafsir sendiri. Sabar. Di sini ada ahli tafsir. Jangan kau sok-sok tafsir sendiri. Kau dengarkan aja di situ, diam. Kesejahteraan semoga selalu dilimpahkan kepadaku. Semoga aku terhindar pula dari aib dan kekurangan pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, Nah, dan pada Pada hari lahirku. aku dibangkitkan hidup kembali di gitu. padang mahsyar. Oh, di padang
Coba, coba. Di padang Jadi, masyar, di padang ini- masyar. Itu, Ini Di padang masyar ini ini ketawa diam dulu, diam dulu. Jangan Bagaimana baca kalau Quran, dia congor ketawa betul dulu. itu mati? agar bisa dengar. Jangan Sabar ketawa semua. dulu. Ini ayat Al-Quran Jangan yang ketawa nggak dulu. bisa Katakan dipahami Tuhannya orang mati. kafir. Aksal, diam kau, diam kau. Jangan kau Coba, ketawa kalau dulu. lagi bicara Di situ dia Al-Quran. dibangkitkan. Iya, dibangkitkan di padang mahsyar itu bukan di dunia. Jangan Iya, kau bukan ketawa dunia. dulu. Di padang Makanya mahsyar di kalau situ baca ada Quran, tertulis. orang kafir Jangan nggak akan paham. sepotong-potong. Betul. Makanya jangan Nih, saya membaca sepotong-potong kalau baca Jadi Al-Quran. itu doanya Aduh, tukang Nabi fitnah. Isa. Ayat itu Dengar. doanya Nabi Isa. Ini ayat ini betul-betul fitrah manusia yang dikatakan bahwasannya kullu nafsin dha'iqatul maut. Nggak ada yang hidup terus, pasti bakal mati. Nah, ketika dikatakan wassalamun ala yauma wulidtu, sejahtera atau selamat bagi yang saat dilahirkan. Wa yauma amutu. Iya, coba. Nih, Aksal, ngomong aja. kau dengar dulu, Aksal. Kafir diam Abu ya, dulu nih. Abu ya, Ini jangan dulu diam dijelaskan dong. Abu ya. Fi'il Nih, gini. Yauma, Jangan dengar semuanya, maaf dipotong-potong nih. kalau baca Ini dalil. bukannya fi'il madi, tetapi ini adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari artinya bentuk yang akan datang, belum. Yauma amutu, di hari yang nanti akan dimatikan, masih lama itu. Mungkin hari kiamat. Nah, kalau udah mati, yauma yub'atsu hayyan, di akhirat nanti dibangkitkan lagi. Ini, Bang. Begitu membaca Al-Qur'an. Ini juga saya dengarkan ceramah seorang Aksal. ustaz terkemuka di Indonesia. Aksal, kau dengar dulu. Aksal, ceramah Ustadz itu Saya bukan tahu kalau data. bukan itu dari Data itu ceramah Ustadz. Al-Quran dan Al-Quran. Ya, gitu. Data itu tertulis Al-Quran, Bible, dan kami tidak pernah bawa data-data dari gereja ke sini kok, menampilkan video-video dari gereja ke sini nggak pernah kami. Itu bukan level kami begitu. Orang diskusi itu harus jelas datanya dari mana, dari Bible, Al-Quran, Al-Hadis, itu baru namanya data. Kalau video orang yang kau temukan di luar sana itu nggak bisa dijadikan rujukan buat diskusi. Makanya Itu jangan bawa-bawa kata-kata data di luar. lahir itu, Dan bentuk past satu, tense kalau saya mau- kasih tahu kamu ya Aksal. Saya kasih tahu kamu ya, kalau baca Al-Quran itu jangan sepotong-potong, jangan kau tafsir. Kau cari dulu di Bible itu, di Google itu, klik padang mahsyar artinya apa. Lagi harus Itu tahu ada di past padang tense dan mahsyar, present bukan di tense, dunia. the future gitu juga. Semuanya harus tahu itu. Kalau nggak tahu itu ya gabrol. Iya, Nah, kamu cuma boleh membaca Anak Rimba lurus. jelaskan. Silakan. Silakan Abu ya, silakan Abah. Tolong Aksal dengarkan. Kesejahteraan bagiku dilimpahkan kepadaku. Yauma yulidtu. Itu bentuk fi'il madi. Tahu kau fi'il madi? Bentuk lampau. Wa yauma yamutu. Yamutu fi'il mudhari. To being kalau bahasa Inggris. Akan datang, sedang berlangsung dan akan datang. Nah, Yauma ya yamutu. itu ya. Berarti dia belum mati. Ya, saya tahu ini karena itu Jangan dipotong. Dengarkan Kenapa sih dulu, kamu jangan yang kau sok terkemuka pintar. di Indonesia. Saya tahu itu karena mereka katakan kalian punya adab nggak sih? Kau dengarkan, kau Tidak tidak pernah paham versi. Quran. Tolong di mute Aksal. Kau jangan kurang ajar Aksal. Ini Quran kau tidak mengerti apa-apa, nanti kau termasuk penistaan. oh kau Kau jangan bahaya juga nanti Bang. menista. Yauma yamutu. Nanti dia dimatikan. Setelah dia turun maka dia diwafatkan. Jangan. Astagfirullah. Kau mau apa ini sekarang ini? Mau menista? Kujelaskan pengkat urkan, kau tidak tahu fi'il. Kalian yang menista. Astagfirullahaladzim. Setelah kita Kau ini gimana ini? Kau sesak napas kau ini. Ku jelaskan di mana dia dilahirkan. Dia sudah dilahirkan dulu. penistaan, Yauma kalian yulidu. Itu fi'il madi sudah lewat. Wa yauma yamutu. Yamutu itu nanti dia diwafatkan. Kemudian apa itu? Apa sambungnya? Dan ketika aku dibangkitkan. Dibangkitkan itu nanti setelah semua kiamat dimatikan maka dibangkitkan semua. Seluruh manusia dibangkitkan di muka bumi, seluruh makhluk. tidak Di mau situ maksudnya bukan dibangkitkan dari salib. Allah, kalau kau tak terima, kau masih ngeyel, tidak mengerti Al-Quran,
hanya kau membaca terjemahan, ya. Bagaimana Kristen hanya membaca terjemahan, tidak mengerti tata bahasa. Yauma yulidu, telah lahir dulu, itu Kenapa fi'il kalian madi, tidak bentuk lampau. Wa yauma yamutu, bentuk yang akan datang, fi'il Kenapa mudhari. kalian tidak keberatan dengan Sekarang bebaskan dia dulu bicara, biar kita lihat kemampuan dia berbaca Quran. Silakan Sekarang kau lepaskan dia Amsal. dulu. Silakan kau Bukan awas mute-mu. dalam penistaan. Silakan, Ya. silakan. Saya tidak Jelaskan menista. Al-Quran dengan Teman-teman rekam kata-kata. ya, bahwa- rekam ya. Kalau dia melecehkan tolong. Al-Quran berarti kita bisa rekam, rekam ya. rekam. Rekam ya. Yang lainnya diam. Teman-teman di bawah rekam ya. Kalau dia Apa? melecehkan Al-Quran berarti dia di bawah. Iya, direkam aja. Nah, kalian kan baca terjemahannya. Bukan, saya tidak lecehkan, tetapi apa yang dikatakan dalam Al-Quran itu menurut pemahaman kami. Dan kedua, yang pertama-tama itu dijelaskan, saya dengarkan langsung dan saya catat itu penjelasan dari Ustadz. Dari mana saya tahu? Saya tidak punya Al-Quran loh. Sekarang kita harus konfirmasi. Ustaz mana? Abah, kita konfirmasi. Ustadznya siapa? Tunggu dulu. Sebutkan nama Ustadznya Ustadznya. siapa? Rekam ya teman-teman ya. Rekam ya. Pokoknya semuanya Fitnah dengar. nanti terlalu Iya, Ustadz ini. iya. Semuanya dengar ya. Gantian dong. Sebutkan nama Iya, Ustadznya. enggak apa-apa, mah. Ya. Sabar dulu nih. Nah, sabar. Sebutkan Ustadznya, ternyata sebutkan apa Ustadznya. yang dikatakan di Sebutkan dalamnya Ustadznya. itu seperti yang Sebutkan kamu baca Ustadznya, tadi sebutkan itu, Ustadznya, sebutkan Ustadznya. Saya ya. catat. Oh, itu Sebutkan Ustadznya, saya catat. Saya lupa, nanti saya cari lagi, cari lagi ya. Enggak, sebutkan Ustadznya. Loh, Sebutkan saya lupa Ustadznya. Ustadznya. Jangan ngomong kalau tolol. Kau enggak, kau Loh, disebut kalau fitnah kau- ini. Kau bisa dibilang fitnah ini. Kalau kau Loh, menyebut kok nama, fitnah? kau Fitnah. Yang Iya, kamu sebutkan, baca itu sebutkan namanya. memang beda Sebutkan dengan apa yang saya katakan yang kamu baca. Nama. Sebutkan nama. Memang Nama beda Ustadznya dengan siapa? apa yang kamu baca Sebutkan dengan nama apa yang saya Ustadznya. katakan. Sebutkan. Loh, Sebutkan nama Ustadznya. gimana? Sebutkan nama Nggak. Ustadznya. Sebutkan Loh, dulu. kenapa? Sebutkan dulu nama Kenapa Ustadznya. kalian Kau jangan fitnah di kepanasan? sini. Sebutkan nama Kenapa Ustadznya. kalian Jangan fitnah kepanasan? kau. Bedakah yang Saya saya nggak katakan kepanasan. dengan apa yang kamu baca? Sebutkan Kalau namanya. beda, Saya nggak minta ya main-main. mungkin Sebutkan saya nama bisa. Ustaz. Sebutkan nama Ustaz. Sebutkan Ya. nama Ustaz. Sebutkan nama Udah, Ustaz. jangan Tunggu dulu, ada telepon gini masuk. Sabar, Tunggu kamu dulu, ada jangan telepon bikin Kau ribut Komal anjing, ya. kau asal apa ada telepon. Dengar dulu. Memang kau babi kau. Jangan bikin ricuh Komal. Biar kita diskusi santai aja. Kalau memang punya data yang benar, sajikan datanya. Jangan tidak bertanggung jawab ketika ditanya datanya mana. Saya lupa. Bentar, aku tidak ingat. Itu namanya Gabrul. Ya. Kawanku semua, perlu kita ketahui, ketika kafir-kafir ini memang mau merusak Al-Quran, itu udah diabadikan dalam Al-Quran. La tasma' li hadzal Qur'an wal la'allakum tughlibun. Suruh jangan dengerin ini Al-Quran supaya kamu menang. Makanya tadi dibalik-balik tentang past tense, bentuk lampau, bentuk. Padahal Al-Quran ini di abad ke-7 baru datang. Artinya membicarakan past tense di zaman Isa Al-Masih. Kenapa kok masih pakai fi'il mudhari? Artinya fi'il mudhari itu sampai detik ini di abad 7. Isa Al-Masih belum mati gitu. Nah, nanti akan mati di akhir zaman. Demikian, terima kasih. Betul. Ya, terima kasih, Betul. Ustaz. Jadi, Abi, kok dia baca terjemahan? Ini lucunya. Sudah kita baca aslinya, maka kami itu terjemahan itu enggak sebegitu saja kami telan. Di situ yauma yulitu, dia telah lahir. Wa yauma amutu, bentuk yang akan datang. Nanti dia turun, kemudian diwafatkan. Kemudian nanti dia akan dibangkitkan. Ya. Jadi makanya bahasa Arab itu, bahasa Quran itu butuh ilmu. Jadi kau aksal, tanpa kau mengaku pun tidak menista, kau sudah menista. Karena membacakan, menimpulkan Al-Quran tanpa sedikit pun disiplin ilmu tentang Quran. Ini yang bahaya. Nah, kalau saya balik kepada bapak ini, abangku ini, Balik.
kalian juga tidak belajar sedikit pun tentang Bible. Kenapa kalian bahas? Kau bilang aku tak belajar. Kitabmu bahasa iya. Indonesia. Mau belajar itu hanya Kitabmu sekedar bahasa baca. Indonesia. Ya, Sekarang mau sekedar kita bahas baca, apa? tapi tidak mengerti arti dan makna dari Kita dalam. bahas. Bahasa Dari mana kau Indonesia bilang tidak dipahami mengerti? Semua orang paham bahasa Indonesia. Yang di sini. Iya, betul. Semua orang paham bahasa Sekarang Indonesia, dengarkan. tapi tidak semudah itu kita Dengarkan bilang dulu saya. seperti Dengarkan itu. dulu saya. Dengarkan saya dulu. Al-Quran berbahasa Arab. Tentu kita pakai kaidah bahasa Arab. Bibelmu bahasa Indonesia, kita pakai kaidah bahasa Indonesia. Kalau kau bawa bahasa Yunani, mari kita pakai kaidah bahasa Yunani. Kau pakai bahasa Ibrani, ayo kita pakai kaidah bahasa Ibrani. Begitu. Ini Oke, bahasa Pak. Indonesia. Oke, Bahasa Bang. Indonesia. Nah, kalian abangku tadi Nggak tadi usah banyak cerita, ini bahasa bahwa Indonesia. terjemahan itu kita tidak telan mentah-mentah. Nah, kalau memang itu salah supaya orang tidak menafsir seperti apa yang saya baca itu ya dalam terjemahannya. Kenapa Udah, tidak balik lagi ke tema, nggak usah dibahas ini. Begitu, Itu Bang. lagi. Kau Itu maksud saya. Kenapa tidak pertanggungjawabkan keberatan dengan angsal. terjemahan itu? Biarkan aja dulu Bang Obi, biar jangan planning Ya. aja ini orang. supaya orang bisa ngerti bahwa yang kamu maksud itu tidak seperti yang dituliskan yang tertera di dalam terjemahan itu. Udah, cukup. Ya. Ya udah, Oke. Dan kau dengar ya. Kalian baca. Assalamualaikum Dengarkan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Dengarkan Aksal. Jangan Yang dipotong. kau baca, yang kalian baca adalah terjemahan, bukan Betul, tafsir. betul. Diam Ya. kau dulu. Diam Nah, kau ini dulu. orang nggak bisa diskusi keturun juga kau nanti. Gantian Diam kau dulu. bicara angsal. Pakai adab lah. Di dalam Al-Quran, huruf per huruf bermakna. Terjemahan itu bukan tafsir. Misalnya saya kasih contoh kamu. La ilaha. La di situ la nafi. Apa itu la nafi? Menafikan segala jenis. Tidak ada lagi yang lain. Itulah makna. Padahal dia satu huruf. La ilaha. Berarti tidak ada yang lain. Menafikan yang lain. Illa Allah. Berarti tidak ada Tuhan lagi kecuali Allah. Itu satu huruf mempunyai makna. Jadi kalau kamu baca terjemahan, tidak mengerti bahasa Arabnya, kacau. Kami umat Islam, makanya disandingkan selalu tulis Arabnya kemudian terjemahannya. Nah, ya. Terjemahan itu hanya untuk mempermudah mengetahui, mempelajari, bukan tafsir. Ujuk-ujuk kau datang baca terjemahan, kau simpulkan sendiri. Kau tidak mengerti kaidah bahasa Arab. Ini kesalahanmu. Sabar. Bukan Bibelmu ini dibaca bahasa Indonesia. Ya. Oke. Sudah, kembali ke tema, Bang. Sebentar, Kembali ke tema. sebentar. Ya, Sebentar, kalau saya- begitu, Sebentar. ya jangan juga karena yang kamu baca Bisa itu mengerti bukan juga sebentar tafsir. nggak? Woi, Ya, bukan bisa juga nggak? tafsir. Ini Begitu. bisa nggak nih? Kafir, Kau nggak kafir. turunin. Kafir diam. Loh, Dengar. kenapa kalian Gantian kepanasan? asal, saya mau Kita ngomong, ini diskusi toh. Iya, Saya diskusi, mau, tapi kan saya punya roh. Bisakah juga Kau dijelaskan dengar, di awal? Ren. Turunin aja kalau masih tidak mau mendengar, turunin aja. Dengar Ngapain dong, kita terima saya kafir kasih tapi tahu tidak biar mau room mendengar? saya itu nggak goyang, tahu? Saya kasih Nggak. tahu. Kau Gini mau aja, bikin host. ricus Kalau- sini nggak ada tempatnya. Gini Saya aja, mau host. jelasin terkait tadi ayat tadi ya yang dibacain tadi, sudah dibacain sama Nita tadi. Ternyata di situ memang ada kebangkitan, tapi kelak di yaumil mahsyar. Artinya dibangkitkan kedua kali nanti di yaumil mahsyar. Bukan bangkit dari kubur, bukan kebangkitan setelah disalib di situ. Ya. Sejalan dengan Anisa 157 itu. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum bihi.
min ilmi illa tiba'az zanni wa ma qataluhu yaqinan. Itu sejalan gitu loh. Dia tidak mati terbunuh, dia tidak mati disalib. Nah, itu sama. Jadi tidak ada kau bawa itu salah. Kau salah memahami surat Maryam tadi. Ya, Dan sama itu sudah saya. terbukti, sudah dibukti. Jangan dipotong dulu. Nah, itu sudah terbukti tadi ketika disajikan ayatnya, diperlihatkan. Apa juga saya bisa artinya, katakan bahwa kalian di itu situ penista. kau bohong, penipu. Kau saya ngomong kau timpalin, mau benar. Ini judulnya pas sama kau nih, ini Oten maksa Tuhannya mati. Mana bisa kau bunuh Tuhan? Supaya kau ngerti. Mana ada? Kau mau ikutin mau-maunya tentara Romawi? Bahkan Al-Quran ini lebih lengkap untuk ketika Isa ini dibangkitkan nanti di Mahsyar. Bukan hanya sekedar dibangkitkan. Di dalam surat Al-Maidah 116 justru dipersoalkan. Ditanya sama Allah, hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadilah aku dan ibuku dua orang tua Tuhan selain Allah? Kemudian Isa menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Jika aku mengatakan, maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Ini dibangkitkan saat itu bukan sekedar bangkit, tapi dipersoalkan. Data Oten, data, bukan tipu-tipu. Kebongkar kebusukanmu, tipu-tipumu. Itulah. Kalau kau bawa tipu-tipumu di sini pasti gugur. Ketika terjebak, framing aja nggak mau berhenti ngomong. Dia mau menjabarkan sesuatu yang dia tidak pahami kepada orang yang paham. Kita ini bisa baca loh Al-Quran. Anehnya referensi dari Ustadz, katanya Ustadznya nggak jelas di mana ditanya. ngajari bebek berenang. Iya, Wafat, ngajarin benar dia wafat ada nanti. Dia wafat nanti setelah turun. Saat ini dia diangkat. Dia diangkat. Gitu loh. Dia mati nanti. Setelah turun kedua kali nanti dia akan menikah dan kemudian akan diwafatkan. Dia mati yang sesungguhnya, mati benar-benar mati nanti. Kodratnya sebagai manusia dia harus mati. Kemudian dibangkitkan nanti bersama dengan semua manusia yang mati nanti di padang mahsyar. Itu jangan sembarang. Kok pikir kami bisa itu ditipu? Bang Aumi, wa yauma absu. Itulah susahnya. Absu itu nanti. Nanti Iya, berarti ini dia juga. fi'il mudhari. Yauma absu hayya. Oke. Jadi sebentar Bang Akal. Oten ini selalu framing. Yauma absu di situ Buya Ibrahim, luruskan kalau salah ya Bang Nurdin. Abasu di situ fi'il mudhari yang akan datang. Bukan berarti dia dibangkitkan dari salib. Kalian mengambil karena ada kata kebangkitan di situ, dibangkitkan. Kalian ambil itu, tidak bisa. Wa yauma abasu hayya, nanti aku dibangkitkan kembali nanti. Itu yang akan datang. Maka Al-Quran itu perlu ilmu. Ada nahu, ada sorab, ada ma'ani, ada fi'il, bla 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 bla. Kalian cuma baca terjemahan, kurang ajar kalian. Dasar oten kurang ajar kalian. Mau Aduh, ya cari Allah, lanjut, Bang, remis, sehat. mau cari remis tapi cari ayatnya salah. Orang di ujungnya ada dibangkitkan kelak di padang mahsyar. Iya, itu jadi- jelas. Mau cari remis dengan dengan Jadi kan Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Emang benar di Kisah Para Rasul 25 19 itu dia mati. Bukan matinya itu setelah dibangkitkan. Itu tidak. Emang benar-benar dia hidup. Dia tidak mati di situ.
dibantah oleh Paulus sendiri. Ya, Enggak, dia memang tuh izin ya. yang menuliskan bahwasannya ada peristiwa penyalipan, ya, Bosnya nggak dengar. menuliskan bahwasannya Yesus mati. Dia pula yang membantah. Tidak ada. Dia Iya, hidup. izin host. Titik. Izin host. Jadi gini, memang itulah yang kita maksud ya. Ketika mereka membawa riwayat tentang ketika aku lahir, aku wafat dan aku dibangkitkan. Dia berpikir lahir, wafat dan bangkit. Padahal kan makna ayat itu ketika dia lahir, ketika dia akan datang dan ketika akan wafat. Isa Al-Masih akan wafat, tapi di penghujung. Kemudian dibangkitkan setelah wafat. Posisi sekarang Isa di mana? Dua kitab suci sama kok. Al-Quran An-Nisa 157, dia diselamatkan terangkat ke langit. Kemudian kisah para rasul 25:19, di dalam Bible sendiri dikatakan bahwa Paulus sang pengarang matinya Yesus ini menyatakan dia tidak mati. Kemudian 1 Korintus 15:15, kesaksian orang-orang yang mengatakan Yesus dibangkitkan itu ternyata dusta. Apalagi yang harus ditutupi? Cuman kalau Kristen mau ngajarin kami Muslim tentang Al-Quran, lu salah. Sampelnya gini, lu aja ribut-ribut masalah keturunan aja belum kelar. Apalagi lu mau masuk pada ranah Al-Quran yang kalian tidak ngerti, tidak tahu baca. Kemudian tidak ada ilmu untuk ke situ. Jadi tolong ya teman-teman Kristen, pahami diri kalian. Jangan Anda merasa bangga mengetahui begini, kemudian masuk ke Muslim seakan-akan Anda lebih tahu. Kami ngakak lihat perilaku kalian, ya. Kami yang tahu, kami yang paham isi kitab kami bisa baca Al-Qurannya, kami bisa mengerti artinya, kami bisa mengerti maknanya, kami bisa tahu tafsirnya. Sedangkan Bible sendiri bahasa Indonesia kalian tidak paham. Ini bahasa Indonesia loh. Bagaimana bisa menjabarkan sesuatu yang kalian tidak tahu, misalnya Al-Quran? Kan aneh. Jadi bangga kalian merasa pintar di Komalini? Enggak. Lu goblok. Bener. Lu jadi bahan tertawaan buat kami deh, lelucon. Lanjut host. Makasih. Izin sholat maghrib dulu ya, karena parkur gini. Iya, silakan abangku. Ya, kalau dari saya sih mengatakan Kristen itu sesungguhnya nggak punya Tuhan dia. Dia cuma hanya mengakal-ngakali supaya Yesus itu jadi Tuhan. Tadi rencananya Sesungguhnya itu mereka tidak saya punya Tuhan jawab. itu. Tadi rencananya itu saya jawab, terus saya mirroring sama dia. Begitu saya terangkan, terus saya mirroring sama Ya, bibirnya izin. dia. Aksa, tentang itu. kalau kau hafal kitabmu, saya uji kau naik di sini. Kalau saya kalah dengan kau tentang Bible, hari ini saya nyatakan berhenti berapologet. Naik kau, bahkan kau didampingi pendetamu. Panggil pendetamu yang lebih pintar dari kau, atau gurunya pendetamu. Naik diskusi di sini. Kita hatuha atau aku hatuha dengan pendetamu. Dan ketika aku kalah, aku nyatakan hari ini saya berhenti berkomal. Aku Nah, itu tidak tantangan berhenti gua. Nggak usah taping berkomal. Kalau aku kalah, baptis saya tinggalkan Islam. Kalau benar Yesus Tuhan, apalagi? Iya, apalagi? Tapi dengan pakai dasar ilmu kita bicara. Enggak berhenti saya dari Islam kalau benar Yesus mati disalib. Ya, terbukti secara ilmu Yesus disalib, saya tinggalkan Islam, baptis saya. Tapi kalau terbukti benar Yesus tidak mati disalib, Yesus adalah utusan, kau tidak perlu masuk Islam. Cukup kau akui jujur, saya menyembah manusia, Yesus bukan Tuhan. Silakan kalau mau kau lanjutkan Kristenmu, silakan, nggak usah kau masuk Islam. Begitu, harus ada konsekuensinya. Ya, coba dijambak host, dijambak Aksa, katanya dia tidak usah didampingi. Oke, Aksa, kau naik, kau dijambak sama host. Kalau tidak, host sampaikan ke kami bahwa dia tidak mau naik. Jambak dia.
Tak open camp tanpa kitab, tanpa Bible, tanpa Quran. Ayo naik kau. Open camp. Kosong tangan, tangan dipegang di sini. Biar kelihatan siapa kita yang dongok. Ayo. Jangan lihat data. Begitu diskusi. Udah saya jambak. Tangan dipegang di sini. Naik lagi, udah saya jambak tuh. Oh iya. Jangan nyerocos tapi ya. Open cam ya, open cam. Tanpa pegang data, tidak melihat apapun. Gimana Haji ya? Kita tantang orang Kristen ya Haji? Pak Haji, kita tantang orang Kristen. Tanpa ini, kita open cam ya. Tidak ada satupun di tanganku. Silakan. Kalau memang kalian paham tentang kitabmu, Kalau kau menang, ku lepaskan ini. Ku tato keningku, salib di keningku. Ku lepaskan ini. Ayo. sudah dijambak siaksa. Udah. Naik, Mana dia? naik. Open camp. Naiklah kau, jangan taping, katanya cerdas. Ayo naik, kau udah dijambak. Kita oh, mulai targetnya dari penipu mulu. kitab Kejadian. Kita mulai dari kitab Kejadian. Kejadian sampai Wahyu, Al-Quran dari pertama sampai terakhir juga boleh. Saya jamin satu Silakan. lembar belum habis, kau keok di mata anak rimba. Bibelmu hancur-hancuran. Pada bulannya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, rohnya melayang-layang di atas air. Bumi katamu kosong tapi sudah ada air. Goblok siap, belekok siap. Anu bang, Macam aki-aki air. itu air dari ilirnya Tuhan aki. Ilirnya Tuhan melayang-layang. Kan buminya belum ada. Dari mana sumber air itu kalau bukan dari ilir? Iya kan? Ini Dari mana nggak itu, tahu? Itu kan Bumi belum berbentuk. Itu kan kitabnya. Sementara sudah itu kan menciptakan. kitabnya. Sebentar Bang Akal. Iya. Bumi sudah diciptakan. Berarti sudah ada barangnya. Belum berbentuk. Apa maksudnya itu? Kemudian rohnya melayang-layang di atas air. Diciptakannya lah terang. Terang itu indah. Dipisahkannya terang dengan gelap. Terang dinamainya siang. Gelap dinamainya malam. Sampai hari ketiga sudah ada terang, sudah ada siang, sudah ada malam. Ternyata penciptaan matahari baru pada hari keempat. Apa penerang pada hari pertama, kedua, dan ketiga? Lilin. Tuhan bawa lilin ke sana. Pakai akal sehat sedikit, saudaraku. Ayo Bang, akal sehat. Ini lagi Kejadian saya tadi itu. lagi kusuk. Dengar dia bawa surat Maryam, saya duduk lagi. Kurang ajar ini orang. Ya, Jadi silakan, kejadian Kang itu, Abu. kejadian silakan, itu Nurdin. punyanya orang Yahudi, kitab kejadian itu. Nah, menurut Billy yang Yahudi, itu yang dimaksud roh itu adalah udara. Jadi sebenarnya Oten itu tidak ada kitab gitu. Itu kitabnya Yahudi yang diais-ais oleh Oten gitu. Jadi kalau belajar tentang kitab Yahudi, ya kita harus datangkan orang Yahudinya supaya tidak salah. Ya dilanjut Bang Akal. Ya nggak apa-apa, kita tantangin aja Oten. Dia tapping di bawah. Ternyata Aksa, pakai nama Aksa, tidak berani naik. Berarti dia kalau dia laki-laki cenderung ke kewanitaan. Kalau dia wanita dasar nggak punya otak dia. Naik Aksa. Kita open cam aja. Kita gunakan kepala kita. Tuh, Aku tantangan jambak dari kau dia nih. Harus tuh. disambut dulu, Aku jambak kau kamunya. dengan spirit. Nah, dua-duanya. Ini spirit. Naik. Biar ada Harus kawan disapa kau. dulu. Harus disapa dulu tamunya, Harus. Mana? Oh. Selamat sore. Glorianos. Halo, selamat sore Bang. Baik. Muslim Kristen nih. Kristen dong Bang. Oke, silakan. Iya, gimana Bang Akal, Bang? silakan, Bang. Topiknya apa? Siap. Maksa Tuhannya mati ya? Ya. Iya, itu tema yang diberi host dan kita hargai. Silakan teman-teman Kristen pertahankan narasimu.
kamu, ya benarkah orang Kristen itu memaksa Tuhannya mati? Silakan. Orang Kristen Tuhannya mati. Halo Bang. Oh, bisa baca nggak? Baca, Di situ baca orang tema, Oten baca tema maksa. baik-baik. Iya, temanya itu kan Oten maksa Tuhannya mati. Iya, silakan. Iya, maksudnya apa itu kata-katanya? Yang jelas, nggak jelas Bang. Maksudnya Tuhan Kristen ini memaksa kali Tuhannya mati, gitu, menghendaki Tuhannya mati. Kalau saya Kristen Bang. Mm-mm. Benarkah kau memaksa Tuhanmu mati? Kalau saya sendiri Kristen, Tuhan kami selalu hidup itu Bang di surga Bang. Iya, matinya, gue nggak nanya surganya. Yang mati kan Maksa Muhammad. matinya Bang. itu. Yang mati Muhammad. Iya wajar manusia. Ini Tuhan. Iya. Kita bicara Iya, Tuhanmu Bang. ini. Adakah Iya. Tuhan mati? Dia selalu hidup Tuhanmu Bang. mati nggak? Dia selalu Enggak. Tuhanmu mati nggak? Dia selalu hidup Bang. Jangan maksa lah. Tuhanmu mati tidak? Pernah mati nggak Selalu Tuhanmu? hidup Bang. Nggak usah maksa lah. Ini orang turun aja kau nggak ada berarti otak. batal. Kau. Enggak, Bercanda berarti baik-baik. udah batal ya. Penyaliban ya. maksa? Bagus. Ini bagus nih. Batal penyaliban. Maksa, Tuhannya tidak gimana mati. lu? Ya, Berarti- orang Kristen nih, saudaramu bilang Tuhanmu tidak disalib. Dia tidak pernah mati. Tuhan Yesus itu selalu Sepakat hidup, kita. Bang. Jadi orang Surga, Kristen Bang. harus Gimana mendengar sih, suara Bang? temanmu ini. Katanya Tuhannya Bagus. tidak pernah mati dia. Nggak usah maksa. Jadi benar, Tuhanmu tidak pernah mati. Ya, benar kok gue. Tidak Kau dukung Bang. kami ya, alhamdulillah. Tuhan Ya, ayo kami orang tidak Kristen pernah yang mati, mengatakan Tuhannya mati silakan. Ada Gio yang siap membantah. Siap, siapa coba? Silakan siapa? umat-umat Kristen yang menyatakan Tuhannya mati ini. Ada Gio nih, orang Kristen mengatakan Tuhannya tidak pernah mati. Ayo. Tuhan kami tidak pernah mati Bang di Sabar surga dulu, Bang. aku Iya sapa benar, dulu. diam aja, nggak pernah mati. Gua belain kau. Orang Kristen Santai, yang menganggap santai. Tuhannya pernah mati di salib itu Banyak bohong. penonton, banyak Menurut penonton, Dio. santai. Ya, menurut Dio. Selamat sore Samuel. Samuel, selamat sore. Selamat sore Samuel. Monitor. Ya, halo. Sore. Ya, Muslim Pak Kristen. Alhamdulillah Islam abangku. Oh ya udah. Baik. Waalaikumsalam warahmatullah. Kenapa turun dia? Abangku, apa nih, Rom? Islam nih. Ya. Ada Oten. Abang naik-naik aja ya, nggak nanya apa nggak nyimak dulu ya. Nggak nyimak tadi, buru-buru aku. Sorry ya. Oke oke. Izin. Ya, Kristen. Aduh. Ya silakan, silakan itu. Iya, assalamualaikum, selamat siang. Ini Glora. Sini hujan Bang, lagi hujan Bang, sini Bang. Iya, Muslim apa Kristen Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gloria, Muslim apa Kristen? Kristen. Ini siap diskusi nggak sih yang naik yang Kristen ini? Kalau nggak siap diskusi di bawah aja Bang. Lagi hujan Bang, nggak kedengaran Hujan. suaranya. Ya udah jangan naik Ya, dulu, tunggu hujan reda berarti nanti di naik bawah lagi. aja ya Bang ya. Nanti hujannya reda baru naik diskusi ya. Iya, biar slotnya buat Oten Bang. Nih kalau di atas semua nanti nggak ada yang di... Ya, yang Muslim jangan buat permintaan naik lagi. Cukup kami yang di atas ini. Aduh, Nita kenapa kebuang lagi ini? Naik Nita, naik lagi. Yang Muslim jangan dulu. Biar yang Kristen satu. Jangan buat permintaan naik dulu yang Muslim. Iya, biar ada diskusi. Jadi teman-teman Muslim gantian aja, kasih kesempatan sama saudara Kristen. Iya, betul. Biar ada. Ya udah. Ayo, ya udah. Nggak apa-apa. Saya di bawah aja ya. Izin saya di bawah aja. Enggak, jangan biar di atas. Ngontrol komal. Saya kadang-kadang keluar Anita. Ya pelajaran buat yang di bawah tadi 80 orang tadi, sekarang 60 udah turun.
Nah, itu pembahasan Islam itu perlu kita mengetahui grammar yang disebut present tense, past tense. Nah, itu kalau dalam bahasa Arabnya itu fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr dan sebagainya. Nah, artinya penting ketika di abad 7 turun ayat Al-Qur'an, itu kan membicarakan tentang Yesus bentuk lampau. Tetapi kok masih disebutnya bentuk yang akan datang? Artinya masih ada itu. Ketika bicara uba'atsu itu bukan ba'asna, tapi uba'atsu, aku akan bangkitkan. Itu perlu diketahui buat yang di bawah ini secara gramatikal dalam bahasa Arab ini. Ya begitu aja. Dibangkitkan loh, dibangkitkan, ingat. Bukan bangkit sendiri. Di pesan Akan anak rimba, kalau Oten mau naik bawa ilmu, jangan bawa nafsu, itu aja. Bawa ilmu, Dan jangan bawa nafsu. Dan bawa ustadznya juga. Bawa bawa Ustadznya bawa otak, juga. Assalamualaikum. Aku izin jangan turun bawa ya. tombak. Baik, baik Bang Samuel, terima kasih. Bahasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan ditambah satu lagi, kalau memang niatnya untuk diskusi, usahakan ya kooperatif ya. Kalau kita ditanya ya ditanya sesuai dengan pertanyaan. Jangan kemudian ditanya apa, jawabnya jawabnya bagaimana gitu. Ya kan? Biar kita itu dapat poinnya, jangan muter-muter ketika ditanya sesuai dengan pertanyaan baru itu dijelaskan, gitu kan enak. Khawatirnya biasanya Oten itu kalau kemudian kita tanyakan apa, jawabannya beda lagi. Kita tanyakan beras, dia ngomongnya nyari tukang rumput itu. Itu si Bang Bolot nah. Seperti itu ya, kadang-kadang bikin kita itu yang tadinya berusaha untuk sabar, akhirnya aja gedek juga kan. Karena kita nggak dapat keterangan sebagaimana mestinya. Gitu. Ya coba kepada saudara Oten di bawah, silakan naik ya. Yang pertama bawa akal ya kan, bawa nalar. Jangan cuma akalnya tok, tapi nalarnya juga dipakai, bawa data ya. Kalau kemudian punya, bawa referensinya gitu loh. Biar kita bisa mendengar paparan yang Anda sampaikan itu lebih jelas. Gitu. Mungkin kan? Gitu. Bila perlu bawa pendetanya sekalian. Nah, itu lebih keren. Atau guru pendetanya. Itu bila perlu itu.